langsung kayak sumpah serapain temen gue buat supaya udah. Hai kamu, iya kamu yang ada di situ. Halo teman-teman semua, perkenalin aku Febri. Ini adalah series terbaru aku, teman ngobrol. Teman ngobrol itu basically ngobrol santai tentang pengalaman hidup dari orang-orang terdekat aku yang aku harap bisa memberikan impact buat teman-teman dalam self development gitu. So, kita langsung mulai aja yuk. Di kesempatan kali ini aku nggak sendirian nih. Di sini ada teman SD aku. Namanya Thalia Ayu. Kita udah lama banget nggak sih nggak ketemu? Udah lama banget sih. Terakhir tuh SD. SD loh. Kita berarti udah nggak ketemu tuh berapa tahun ya? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, berarti sudah 10 tahun. Yes. 10 tahun nggak ketemu dan sekarang udah ketemu segede gini. Nah, boleh kenalin diri dulu nih. Namanya siapa, terus kesibukannya apa? Ya, pokoknya kenalin diri. Halo teman-teman semuanya, nama gue Thalia Ayu. Bisa dipanggil Ayu aja karena Febriani taunya gue Ayu kan. Gue umurnya 24 mau ke 25 tahun ini sih. Terus kesibukan gue sekarang, gue lagi ngolah production house sendiri sama satu sablon baju manual. Namanya apa tuh kalau misalnya boleh tahu nih kan? Kalau misalnya itu boleh banget tahu. Retina Production Jakarta, bisa dicek di Instagramnya @retina_jkt. Terus kita juga punya YouTube channel kayak Retina Talk gitu yang super inspirasi sih, maksudnya kayak ngebahas soal pengalaman hidup juga. Di nama YouTube channelnya Retina Production Jakarta. Iya, tadi kan bilang ada side job juga tuh. Boleh banget bisa dikasih tahu. Gue dan teman-teman gue buat satu aparel ya, namanya Skybar Apparel. Kalian bisa cek langsung di Instagramnya skybar.apparel. Itu kita sablon manual. Terus kita juga lokal loh, jadi mesti support ya produk lokal kita. Local pride. Yes. Terus bisa dicek juga di Shopee, Tokped, sama Bukalapak. Oke. Itu sih. Jangan lupa dibeli. Pastinya, jangan lupa dibeli, gengs. Murah. Yang sekarang ini udah berapa lama nih? Udah jalan berapa lama? Kalau ini sih awalnya gue diajakin temen gue ya dari tahun 2019 kalau yang production house, tapi kalau yang baju ini baru tahun 2020, baru banget sih. Oh, berarti dari pandemik malah jadi semakin ada ide-ide baru kali ya? Iya, amin, alhamdulillah. Kalau misalnya ngomongin kerjaan nih, ini kan berarti kan baru. Berarti sebelumnya nih udah pernah kerja atau ini baru pertama kali atau gimana nih? Gue pernah kerja dan ada salah. Gimana gue ceritanya ini? Berarti kan sebelumnya udah pernah kerja dan itu udah pindah berapa kali sih tempat kerja? Oh, gue udah pindah 4 kali tempat kerja karena yang ada yang kontrak dan ada yang kurang sesuai ya, gitu ya. Tadi udah bilang tuh ada 4 kali pindah tempat kerja. Tadi kan ada sebutin juga karena kontrak, ada yang karena nggak kurang sesuai tuh. Terus boleh diceritain sedikit gak sih itu kenapa? Kalau yang sebelum ini teman-teman sebelum ketemu nih kita sempat ngobrol dulu nih, katanya sih ada toxic di tempat kerja. Nah, boleh cerita nggak nih? Untuk toxic yang itu. Ya, jadi ini cuman short story gue aja sih, gue nggak bakalan detail banget ya ceritainnya. Cuman gue pernah bekerja di salah satu produk lokal kosmetik Indonesia nih, Feb. Awalnya sih sebenarnya dia nggak toxic. Sumpah itu gue punya atasan tuh baik banget ya guys. Maksudnya kayak dia tuh ngayomin gue banget, dia perhatian juga sama anak-anak ya, maksudnya bawahannya. Jadi tuh di sana tuh strukturnya karena masih baru, jadi langsung ke atasan yang langsung ke ownernya gitu loh. Jadi gue langsung kerja sama si owner ini. Awalnya tuh dia baik banget, sumpah sebaik itu. Tapi kemudian berubah karena dia akhirnya dipercaya buat megang satu brand lama sama owner yang lainnya gitu deh.
Jadi percaya, jadi dia tuh megang 2 brand sekaligus pada waktu itu kan. Setelah brand kedua datang itu, dia berubah total. Sesumpah itu berubah banget vibe. Masalahnya tuh kayak dia jadi suka marah-marah. Sebelumnya tuh dia nggak pernah marah-marah, dia nggak pernah ngejudge misalkan, kok kamu jadi lama sih kerjanya gitu kan. Kok kamu kerja kayak gini, mendingan saya dong, tawan saya, kayak gitu-gitu. Ya dia suka banget nih kayak ngasih tahu kesalahan kita di depan orang-orang banyak gitu loh. Maksudnya kalau misalkan gue salah, ya lu bisa dong bawa gue ke ruangan lu, kita cuma ngomong 4 mata, terus ngobrolin apa salah gue gitu kan. I see. Tapi kalau dia enggak, dia langsung nunjuk di depan semua orang. Jadi semua orang tuh tahu gue lagi salah pada waktu itu gitu loh. Terus habis itu maksudnya gue sebenarnya juga dari dulu udah pernah lah ya, maksudnya kayak yang di kuliah gitu kan, kayak dimarah-marahin senior kita kan. Tapi kayak ini beda coy, ini tuh kita bekerja dengan orang, terus kita dimarah-marahin depan orang gitu sih. Terus kemudian dia itu gimana ya, seseorang pemimpin yang baik itu biasanya dia mau dengerin masukan, tapi kalau dia nggak sama sekali. Tapi kan tadi sempat bilang tuh di awalnya tuh dia nggak kayak gitu sama sekali. Terus tiba-tiba dia berubah tuh. Nah, di awalnya yang dia nggak seperti itu, dia masih mau terima masukan nggak sih sebenarnya? Awalnya dia masih mau banget. Sumpah dia masih mau banget dengerin masukan dari bawahannya semua. Tapi itu berubah sedrastis itu, gue juga nggak ngerti kenapa ya. Mungkin karena ada, ya kita juga nggak tahu ya. Gitu. Oh iya teman-teman, mau ingetin dulu nih. Video ini dibikin bukan buat menjatuhkan atau kayak menyindir atau satu pihak ya, tapi ini kita cuma sharing buat teman-teman bisa jauh lebih baik, atau mungkin teman-teman yang sedang lagi ngalamin bisa tahu nih apa yang harus dilakukan kayak gitu. Karena ada tips-tips juga buat teman-teman yang lagi ngalamin di posisi itu gitu. Kalau misalnya boleh tahu nih, kita ngomong itu, kalau tadi kan ada 4, itu tempat kerja yang keberapa tuh? Tempat kerja yang terakhir banget sebelum gue ke production house. Berarti yang keempat? Yang terakhir. Oh, yang keempat. Kan pertama awalnya enggak, fine-fine aja. Terus pas kondisi yang bener-bener, ini apaan sih kayak gitu kan. Itu berapa lama sih kalau boleh tahu? Kayaknya sih sekitar setahunan deh. Setahunan? Iya. Setahun dan tetap betah. Maksudnya nggak ngelakuin satu tindakan dalam 1 bulan 2 bulan gitu? Karena gue di sana juga bertahan karena gue punya lingkungan yang enak, gue punya teman-teman yang saling support. Ya walaupun atasannya kayak gitu, tapi mereka benar-benar bisa support gue gitu. Terus iya, gue gimana ya, karena gue mungkin masih anak bawang waktu itu, jadi gue sama sekali nggak mau didengerin gitu sih sama dia. Oke. Kalau boleh tahu emang di posisi apa sih saat itu ya? Gue di staff merchandiser. Terus kan kalau lu bilang kan lu selama keseluruhan emang lu berapa lama kerja di sana? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun. Oh berarti 6 bulannya setengah tahunnya fun aja. Terus pas tahun kedua, maksudnya pas udah mulai setahun terakhir itu lu ngerasa udah gak nyaman berarti ya? Betul. Kondisi apa yang kayak lu akhirnya sadar, oh ini udah gak bener nih kayak gitu? Kondisi yang bikin gue sadar, jadi gini, dulu tuh ada salah satu staff alias teman gue yang ngurusin keuangan gitu deh. Dia tuh orangnya emang agak lola sih, tapi dia kalau soal ngitung-ngitung tuh expert lah daripada gue. Ada salah miskom gitu kan ya. Terus si atasan gue ini tiba-tiba marah-marah dong. Gue juga, maksud gue, kenapa nih marah-marahnya sampai parah banget, Feb? Gue juga gak ngerti sih kesalahannya fatal atau enggak, tapi menurut cerita dari dia pribadi tuh nggak terlalu fatal, alias sepele. Maksudnya masih bisa diperbaiki dengan baik-baik. Tapi si atasan gue ini tuh kayak naik pitam, terus dia langsung kayak sumpah serapain temen gue buat supaya udah kayak gitu. Serius. Dan gue juga gak ngerti kenapa itu satu hari itu tuh rasanya tuh kayak mimpi buruk, tau gak sih, di hari itu pas masuk kerja. Dia itu jadi dia lagi marah sama si A, gue dateng kan, gue minta approval whatever, dia juga jadi ngedumel dong sama gue gitu loh. Dia jadi kayak
nggak profesional juga sih, maksudnya dia harusnya kalau misalkan marah sama si A nggak usah bawa-bawa ke yang lain gitu menurut gue. Terus yang dia tuh dia sampai suara lengkingannya itu kedenger sampai ke lantai 2. Lu bayangin gimana rasanya kayak pressure pas lagi kerja di hari itu. Wow. Tapi di hari itu aja atau besoknya dia masih sama atau gimana? Kebetulan sih waktu itu di hari itu aja ya. Tapi ya namanya juga kita bawahan, mikirnya kayak takutnya dia masih sensi nih, kita jadi nggak enak gitu untuk minta approval whatever gitu sama dia. Terus setelah itu apa yang lu lakuin tuh? Pas mungkin habis kejadian itu terus atau pas lu udah mulai sadar lu ngerasa itu kayaknya udah ada yang nggak bener nih gitu. Apa sih yang lu lakuin gitu? Yang gue lakuin gue langsung ke teman gue itu tanya baik-baik kan ya, maksudnya kayak cerita deh, maksudnya gimana sih kronologinya, kenapa lu bisa sampai digituin. Terus kemudian kita tuh pulang kantor bisa sampai malam karena apa, kita saling curhat, kita saling nguatin di situ. Maksudnya habis itu kita saling ngobrol, terus habis itu juga gue langsung cari locker. Gue langsung cari locker. Tapi lagi-lagi temen-temen gue bilang udahlah ayo kita berjuang bareng-bareng deh gitu kan. Ya akhirnya ya udah, maksudnya kita masih bareng-bareng sih, cuman beberapa udah ada yang resign duluan karena saking nggak ngotaknya sih. Oh gitu. Lu waktu itu berapa orang sih? Kayak teman-teman maksudnya yang tadi lu bilang curhat-curhat itu berapa orang? Itu gue ada 5 orang. Oh berarti berlima. Tapi pas ayo berjuang bareng-bareng, dari 5 itu berjuang sampai akhir terus barengan resign atau ada yang mulai satu-satu pun mundur? Satu-satu mundur. Yang paling pertama tuh yang si staff finance gue yang dicaci maki abis itu. Dia mungkin ngerasa kayak ya udahlah, bukan di sini kali tempat gue yang baik. Dia resign. Terus suasana kantor juga jadi kurang nyaman. Terus kemudian kita jadi berempat aja. Terus saat lagi-lagi gue tuh sebenarnya punya senior ya, senior merchandiser. Dia itu yang benar-benar support gue, dia itu yang benar-benar ngajarin gue dari nol, dari yang gue gak ngerti merchandise sampai gue ngerti banget. Dia resign juga. Wow. Terus akhirnya gue tinggal bertiga. Terus akhirnya dari bertiga itu siapa duluan nih yang sempat? Yang duluan tuh sebenarnya yang terakhir itu gue berdua. Cabut sih. Berdua barengan? Iya. Okay. Yang final kenapa gue bisa tiba-tiba keluar itu gue berdua sama teman gue itu cabut. Nah yang sisa sendiri tuh kemarin dia baru resign tahun 2021. Wow. Oke. Tapi itu murni, ini sorry banget nih kalau misalnya itu murni dari lo karena di kejadian itu, maksudnya teman lo dimarah-marahin terus emang dia tiba juga atasan lo ini marah-marah, atau ada faktor lain yang mempengaruhi juga? Bisa gue resign gitu. Apa? Oh jadi itu terakhir ada masalah yang simpel juga sih menurut gue. Yang ini tuh yang ngelibatin gue sama temen gue ini yang terakhir, yang gue akhirnya cabut kan. Gue juga ngerti sih maksudnya ini masalahnya yang sangat-sangat berat atau enggak, tapi ini yang gue rasain ya sama teman gue berdua ini. Jadi waktu itu kejadiannya karena masih WFA di tahun 2020, keadaan kantor sepi. Iya pasti. Dia itu di staff finance, gue itu masih di merchandise handle sendiri. Nah si temen gue ini karena kita tuh namanya juga temen coy, maksudnya kayak udah klop gitu kan. Iya. Dia kayak, kok lu kesepian sih gitu kan. Yaudah ayo komputer lu pindah ke tempat gue aja. Terus gue bilang emang nggak apa-apa kok, yang penting kan lo kerja. Iya sih gue juga kerja gitu kan ya, maksudnya yaudah deh karena gue kesepian di depan, gue pindahin komputer gue ke dalam. Gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba dia si atasan gue ini nggak masuk kerja, lagi sakit deh kayak waktu itu. Terus tiba-tiba dia ngeliat CCTV kantor. Dia lihat, terus gue ngomong kayak gini, gue kena nih, gue gituin kan. Terus kata temen gue, enggak lah lu tuh kerja, kata temen gue gitu. Tapi feeling gue ngatain gitu, maksudnya dia tuh sensi banget kan nih kalau soal. Akhirnya finally gue kena, benar-benar sekena itu. Terus habis itu gue diteleponin, jadi tuh kejadiannya hari Jumat, gue diteleponin seharian. Maksudnya dia udah nelpon, udah caci maki gue, dia marah-marahin gue sama temen gue itu. Terus dia nelpon lagi,
caci maki lagi, nanya lagi apa kesalahan gue, terus dia nelpon lagi. Maksudnya gue, ya kalau misalkan gue nggak sopan, I'm feeling sorry. Gue di situ udah minta maaf, minta maafnya, dan gue nggak bakal ngulangin itu. Gue udah bilang sorry banget, gue bilang maaf deh. Sorry itu kayak nggak sopan ya, maksudnya Inggris. Gue udah minta maaf ya, gitu-gitu. Tapi dia masih nggak mau denger, dia masih nelponin lagi, dan akhirnya gue dapet SP1 sama teman gue sama HRD. Si teman gue ini karena dia anaknya ini sensian. Jadi dia nggak terima, maksudnya masa perkara kayak gini dong kita kena SP1. Terus si atasan gue ngomong gini, kalau kalian nggak terima, kalian boleh resign. Karena selama ini gue mau resign, gue selalu di hold. Karena gue tahu sih, maksudnya kayak kerjaan gue ini siapa sih yang mau ngerjain? Maksudnya all in one, itu gue kerjain sendiri. Siapa sih yang mau gitu kan? Terus jadinya dia kayak nge-hold gue bertahun-tahun, nggak bertahun-tahun sih, berbulan-bulan supaya gue tetap stay di sana. Terus akhirnya gue mikir dong, oh dia lagi open slot nih, ya udah gue nggak mau nyanyiin kesempatan itu dong. Jadinya gue, oh ya udah deh, mungkin ini waktunya yang pas buat gue ngajuin resign. Terus akhirnya gue ajuin resign, tapi si temen gue ini udah kayak, pokoknya hari Senin gue udah nggak mau di sini lagi gitu. Dia tuh udah naik pitam duluan, dia nggak mau sesabar gue gitu untuk nunggu one man notice kan. Karena kita staff only nih. Terus habis itu ternyata temen gue udah ngajuin per hari Senin, dia nggak mau masuk lagi. Tapi sama si atasan gue ini nggak di ACC dong, karena one man notice kan. Tapi si teman gue di hari Senin nggak masuk sama sekali, dia udah hilang kontak deh. Gue masuk kebetulan, karena gue masih merasa gue harus bertanggung jawab sama pekerjaan gue kan. Dan gue masuk, gue di situ sumpah gue dicaci maki abis. Jadi maksudnya dia tuh marah sama si temen gue ini yang kabur, tapi dia marahinnya, ngelimpahinnya ke gue gitu loh, Feb. Sampai kayak gue diginiin, Feb. Dia ada kata-kata kayak gini, kamu tuh kerja jangan kayak pembantu ya, satu keluar ikut keluar.